Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di kelas perencanaan pajak. Hari ini pertemuan keempat kita akan membahas mengenai perencanaan pajak pada PPh pasal 22, 23, 26 dan PPh final. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, kita harus tahu dulu PPh pasal 22, 23 terus PPh final itu PPh apa sih? Nah, di dalam perpajakan Indonesia, sistem pemungutannya itu ada 3 jenis sistem ya. Yang pertama adalah self-assessment system, yaitu segala suatu dimulai dari pencatatan, penghitungan, menghitung, mencatat, melaporkan, serta membayar itu semuanya berada di menjadi tanggung jawabnya si wajib pajak. Nah, selain itu, ada juga official assessment system. Kalau official assessment system, wajib pajak itu sifatnya nanti menjadi pasif, karena penghitungannya akan dilakukan oleh Fiskus. Dan yang ketiga adalah withholding system. Kalau withholding system, ini pengalihan kewajiban untuk menghitung dan menyetorkan serta melaporkan pajaknya itu berada di pihak lain atau di pihak ketiga. Nah, untuk withholding system juga selain PP pasal 22, 23, 26, dan final pun ada lagi 21 dan PPN pun itu termasuk dari withholding system. Oke. Nah, kenapa sih untuk withholding system ini diperlukan manajemen pajak atau perencanaan pajak? Sedangkan kewajiban perpajakannya sendiri atau penghasilannya itu adalah dari si pemilik penghasilan atau yang punya penghasilan. Tapi yang harus melaporkan dan memotong pajaknya adalah pemberi penghasilan. Nah, untuk menghindari sanksi atau denda yang berkaitan dengan pajak-pajak pihak luar atau pihak lain, maka diperlukan perencanaan pajak yang baik juga untuk PPh pasal 22, 23 dan final ini. Itu adalah tujuan utama dari perencanaan pajak ini. Karena walaupun kewajiban perpajakannya atau penghasilannya itu melekat pada pihak lain, tapi sanksi dan dendanya tetap melekat pada pemberi pekerjaan, gitu. Oke, yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 22. Apa sih PP pasal 22? PP pasal 22 itu berkaitan dengan import, terus berkaitan dengan kegiatan yang lawan transaksinya adalah pemerintah atau bendaharawan negara, itu semuanya dikenai dengan PPh pasal 22. Yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan ya biasanya. Nah, untuk objeknya, pemungutan PP pasal 22, kalau di PP pasal 22 itu ada dua, ada import dan ekspor. Untuk pemungutnya itu ada Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Bank Devisa. Dengan tarifnya itu ada 1,5% untuk ekspor dari nilai ekspornya ya, 1,5% dari nilai ekspor, yang mana barang-barangnya itu diatur dalam lampiran ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015 dan terhutang serta dilunasi bersamaan dengan penyelesaian dokumen PEB. Apa itu PEB? PEB adalah pemberitahuan ekspor barang. Oke. Nah, selain ekspor, import juga dikenai PPh pasal 22. Sama pemungutan juga dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Bank Devisa. Untuk tarifnya, untuk nilai import, ini ada 5 tarif. Ada 6 tarif. Yang pertama adalah 10% dari nilai import, yang mana itu barang-barangnya itu khusus untuk lampiran 1, PMK 107, tahun 2015. Nanti PMK-nya akan saya share ya. Nanti lampirannya akan saya share di postingan materi hari ini. Terus ada 7,5% untuk barang-barang tertentu yang ada di lampiran kedua dan nilai import. Terus ada 2,5% selain barang-barang tertentu yang pengusahanya atau pelaku usahanya itu memiliki API, yaitu angka pengenal import. Terus 0,5% untuk barang-barang kedelai, gandum, dan tepung terigu. 7,5% untuk selain barang tertentu yang pengusahanya itu tidak memiliki API. Dan 7,5% untuk dari harga jual lelang untuk barang-barang yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain. Nah, untuk barang-barang yang tidak dimiliki atau dikuasai ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan nanti ada suatu kasus
barangnya itu ditahan oleh bea cukai di bandara atau di pelabuhan, sehingga dan itu jangka waktunya lama dan tidak pernah ditebus atau misalkan dilakukan penyelesaian oleh pemiliknya, maka barang-barang tersebut menjadi barang-barang yang tidak bertuan atau tidak dikuasai oleh siapapun. Sehingga ketika terjadi seperti itu dan ada penumpukan di gudang pelabuhan sama bandara, biasanya akan dilakukan pelelangan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, kayak gitu. Nah, untuk barang impor-impor ini, saat terhutangnya juga sama ya, terhutang pada saat bea masuk atau pada saat penyelesaian PIB atau pemberitahuan impor barang. Oke, nah selain yang tadi ini, yang ketiga adalah pembelian barang. Pemungutnya bendahara ini pembelian barang yang lawan transaksinya itu adalah bendaharawan negara dengan tarif 1,5% dari harga pembeliannya. Nah, tapi ada pengecualiannya itu adalah tidak dipungut kalau misalkan transaksinya itu di bawah 2 juta dan pembayarannya tersebut tidak dipecah-pecah. Maksudnya tidak dipecah-pecah maksudnya gini. Ketika suatu transaksi itu nilainya adalah 2 juta atau enggak 2.500.000. Berarti kan ini harusnya dikenai PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Tapi pembayarannya itu ditermin. Termin 1, termin 2, termin 3. Nah, pembayarannya 1,5%-nya ini tetap berdasarkan dari tiap pembayarannya. Jadi atas pembayaran ketika satu pembayarannya itu adalah di bawah 2 juta, maka tidak dikenai PPh pasal 22. Terutama itu pada saat pembayaran. Terus pembayaran ini juga yang poin keempat adalah sama pembelian barang. Pemungutnya adalah BUMN atau anak usaha tertentu dari BUMN, yang mana BUMN tersebut adalah badan usaha milik negara ya. Jadi salah satu bagian dari satu kelompok dengan bendaharawan. Ini juga tarifnya sama, yaitu 1,5%. Tapi untuk pengecualiannya ini adalah paling banyak itu tidak dipungut, maksimal adalah 10 juta. Gitu. Saat terutangnya pada saat pembayaran juga. Terus ada pembelian bahan industri sektor tertentu, yang mana pemungutnya adalah industri atau eksportir sektor tertentu. Tarifnya 0,25% dari harga pembelian. Barang-barangnya itu seperti sektor kehutanan, sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Saat terutangnya adalah saat pembelian. Terus yang keenam adalah barang-barang distributor dalam negeri yang dijual ya, dijual kepada distributor dalam negeri. Pemungutnya adalah badan usaha. Oke, ini ada 5 ya, tergantung dari jenis industrinya. Kalau industri baja itu adalah 0,3% dari DPP, dasar pengenaan pajak PPN-nya. Terus industri kertas adalah 0,1% dari DPP PPN. Industri semen adalah 0,25% dari industri PPN. 0,45% untuk industri otomotif dan 0,3% untuk industri farmasi atau obat. Dan ini terutang pada saat terjadinya penjualan, sama seperti PPN ya. Gitu. Terus ada penjualan kendaraan bermotor. Nah, pemungutnya adalah ATPN. ATPN itu adalah agen tunggal pemegang merek, dan APM adalah agen pemegang merek atau importir kendaraan bermotornya dengan tarif 0,45% dari DPP PPN. Nah, ini tuh adalah uraiannya semua jenis ya, baik itu roda 2 ataupun lebih, dari ATPN, APM atau importir kendaraan bermotor. Saat terutangnya itu sama pada saat penjualan. Terus yang selanjutnya adalah ada pembelian komoditas. Ini ada industri atau badan usahanya sebagai pemungut. Terus tarifnya adalah 1,5% dari harga beli. Untuk komoditasnya biasanya adalah komoditas batu bara, material logam, material bukan logam dari pemegang izin usaha pertambangan. Dan saat terutangnya itu pada saat pembelian. Terus ada juga penjualan emas batangan. Pemungutnya adalah produsennya. Tarifnya adalah 0,45% dari harga jual, dikecualikan PPh ini bila penjualan emas batangannya itu dilakukan kepada Bank Indonesia, maka PPh pasal 22-nya itu tidak berlaku. Saat terutangnya adalah pada saat penjualan. Terus ada juga penjualan barang sangat mewah. Nah, untuk penjualan sangat barang mewah, pemungutnya adalah WP badan penjualnya, penjual dari barang tersebut, dengan tarif 5% dari harga jual. Nah, apa aja sih klasifikasi dari barang-barang mewah sangat mewah tersebut? Yang pertama adalah pesawat, terbang, dan helikopter pribadi.
Terus ada kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Terus ada juga rumah beserta tanahnya dengan harga jual di atas 5 miliar atau dengan luas bangunan di atas 400 meter persegi. Terus ada juga apartemen atau kondominium dengan harga jual di atas 5 miliar atau luas bangunannya di atas 150 meter persegi. Terus ada juga sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dengan harga jual 2 miliar, di atas 2 miliar, atau dengan kapasitas silindernya itu di atas 3000 cc. Dan untuk motor atau kendaraan roda 2 dan roda 3, itu dengan harga jualnya itu di atas 300 juta, udah masuk ke dalam penggolongan barang sangat mewah, atau dengan kapasitas silinder di atas 250 cc. Dan untuk penjualan barang mewah ini pun saat terhutangnya itu sama pada saat penjualannya. Terus ada juga yang 11 itu adalah penjualan BBM atau bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pemungutnya adalah produsen atau importir. Nah, ini ada 4 tarif, ada 0,3% dari harga jual untuk penjualan pelumas. Terus ada 0,25% adalah dari nilai penjualan dengan penjualan BBM kepada SPBU Pertamina. Jadi kalau Pertamina itu tarifnya lebih kecil daripada yang bukan Pertamina ya. Karena kalau misalkan seperti yang kita tahu, kalau untuk SPBU itu kan ada yang Pertamina, ada yang bukan. Kenapa kalau Pertamina lebih kecil? Karena Pertamina itu adalah BUMN ya. Jadi tarifnya lebih kecil. Terus ada 0,3% juga untuk pihak lainnya. Jadi kalau pihak lainnya itu, kalau bukan Pertamina, kalau yang 0,3% yang ini sama-sama SPBU tapi dia bukan Pertamina. Tapi kalau ini tuh pihak lain, maksudnya seperti industri. Kalau misalkan industri manufaktur, biasanya dia membeli BBM. Nah, itu biasanya dikenai PPh pasal 22 senilai 0,3%. Terus ada 0,3% untuk penjualan bahan bakar gas. Nah, semuanya ini terhutang pada saat pengiriman barang atau pengeluaran barang. Gitu. Oke, itu adalah objek-objek dari PPh pasal 22. Nah, tax planning-nya gimana untuk menyiasati penghematan atau mengefisiensikan beban pajak PPh pasal 22? Ada 3 cara. Yang pertama adalah tax planning, kegiatan untuk import, ini khusus untuk impor. Yang kedua adalah tax exemption atau pengecualian pajak PPh pasal 22. Dan yang ketiga adalah pengajuan SKB atau surat keterangan bebas PPh pasal 22. Oke. Nah, yang pertama adalah tax planning kegiatan import. Nah, import itu apa sih? Import itu adalah kegiatan penyerahan atau pembelian atau penjualan barang yang dilakukan atau memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Itu dinamakan adalah import. Import itu dilakukan oleh importir. Nah, importir ini ada 2 jenis, ada yang memiliki API atau angka pengenal impor, dan ada yang tidak memiliki API atau yang tidak memiliki angka pengenal import. Kenapa dibedakan? Nah, ini dibedakannya ada dua berpengaruh pada tarif pengenaan PPh pasal 22-nya. Kalau yang memiliki API, tarifnya itu adalah 2,5% dari cost insurance and fringe, pokoknya ongkos angkut gitu ya. Dan biaya masuk dari yang non API itu adalah 7,5%. Nah, chiefnya ini ya, biayanya, harga barang, asuransinya, sama ongkos angkutnya itu dijumlahkan, itu adalah chief, ditambah dengan biaya masuk dan biaya masuk tambahan kalau ada. Oke. Gimana tax planning-nya nih? Misalkan ada suatu perusahaan, kalau misalkan si perusahaan itu dia non-API, bagaimana? Berarti dia akan dikenakan 7,5%. Nah, kalau dia non-API, untuk mensiasati penghematan pajaknya, dia bisa melakukan yang namanya peminjaman API pada perusahaan yang memiliki API. Maksudnya peminjaman ini adalah yang melakukan kegiatan importnya adalah perusahaan yang memiliki API, tapi yang melaksanakannya adalah perusahaan yang non-API. Gitu. Sehingga tarif yang berlakunya adalah tarif yang 2,5%-nya. Oke. Nah, dalam melakukan kegiatan peminjaman ini, perusahaan itu harus dilakukan dengan kontrak atau bukti-bukti yang andal. Jadi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu kegiatan impor atau apapun itu, yang ada kaitannya dengan pajak, maka kontrak itu harus
jelas ya terkait dengan perpajakannya, sehingga kontrak-kontrak tersebut dapat menjadi bukti yang valid atau yang andal untuk pembebanannya, sehingga nanti ketika dilakukan ada pemeriksaan dari Fiskus, kontrak tersebut dapat diakui seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tadi non-API nih, non-API tadi dia melakukan peminjaman, berarti dia akan ada tax saving sebesar 5%, karena kalau misalkan dia langsung melakukan import sendiri, tarifnya itu langsung 7,5%. Tapi kalau misalkan untuk yang kalau dia melakukan peminjaman API, maka dia tarifnya menjadi 2,5%, maka akan hemat 2,5%. Nah, untuk proses peminjaman ini akan ada yang namanya itu handling fee ya, yaitu biasanya fee-nya itu untuk si yang pemilik dari API-nya. Nah, untuk handling fee-nya itu akan dikenai PPh pasal 23, itu sebesar 2%. Nah, kalau misalkan nanti kalau ada kontrak nih, kalau misalkan dilakukan tax planning, ada kontraknya juga. Nanti kalau misalkan pada akhirnya ternyata PPh pasal 22 untuk si perusahaan non API-nya ini pada akhir tahun laporan keuangan fiskalnya itu rugi. Nah, kalau rugi, maka tax planning ini selain menghemat tadi cash flow, maka dia pun akan menghemat jumlah kerugian. Jadi kalau misalkan tadi dia nggak pakai peminjaman API, maka kan otomatis bebannya pun akan semakin besar ya, karena 7,5%. Tapi kalau misalkan dia ada peminjaman API, berarti kan dia ada ada penghematan 5% dikurangi dengan handling fee, terus PPh pasal 23-nya, nilainya pasti lebih kecil dari 7,5%-nya, sehingga nanti kerugian import tidak akan semakin besar. Itu adalah salah satu contoh untuk tax planning kegiatan import barang. Oke. Terus ada tax exemption atau pengecualian pajak PPh pasal 22. Nah, yang pertama itu adalah import barang tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu tidak terhutang terhutang pajak penghasilan. Jadi ada barang-barang tertentu dia itu tidak dikenai PPh pasal 22. Terus ada juga import barang yang dibebaskan atau dari pungutan biaya masuk dan PPN sesuai dengan PMK nomor 8 tahun 2008. Contohnya ada PTA, ya suatu BUMN, dan PTB suatu kontraktor. Mereka melakukan kerjasama melakukan import barang. Nah, PTA dia memiliki fasilitas yang tadi PMK berapa ya, saya lupa. PMK 8 ya. Dia memiliki fasilitas dari PMK 8 tahun 2008, yaitu dibebaskan dari biaya masuk dan PPN-nya. Sedangkan PTB dia memiliki API, berarti dia udah punya API. Kalau misalkan si PTB dia kontraktor, itu kan berarti yang harusnya melakukan karena dia kontraktor, berarti pekerjaannya itu dilakukan oleh PTB ya. Nah, berarti harusnya import itu dilakukan oleh PTB karena dia memiliki API, berarti tarif yang akan dikenakannya adalah 2,5%. Nah, kalau misalkan kita lihat ini nih, PTA dia kan memiliki fasilitas bebas biaya masuk dan PPN, serta ini kalau nggak salah biaya bebas PPh pasal 22 juga. Nah, kalau PTB dia memiliki API yaitu tarifnya itu 2,5%. Maka yang melakukan importnya siapa? Untuk menghemat pajak atau tax saving dapat dilakukan importnya itu bisa dilakukan oleh atas nama PTA. Yang melakukan import atau PTB, tapi importnya itu dilakukan atas nama PTA, yaitu BUMN-nya. Kenapa harus dilakukan PTA? Karena dengan atas nama PTA itu karena dia memiliki fasilitas dibebaskannya biaya masuk dan PPN, sehingga akan ada penghematan cash flow yang harus dikeluarkan oleh PTB dengan dasar kontrak perjanjian. Jadi ketika melakukan suatu kerjasama, PTA dan PTB itu harus mencantumkan klausul terkait dengan kegiatan importnya nanti akan dilakukan oleh PTB dengan atas nama PTA, terus terkait dengan nanti pajaknya seperti apa, semuanya harus tercantum dalam kontrak perjanjian, sehingga terjadi penghematan beban pajak sebanyak nilai dari PPh pasal 22 biaya masuk dan PPN untuk PTB. Jadi ada tax saving di PTB-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada tax saving gini, biasanya nanti nilai kontraknya pun akan menjadi lebih kecil. Gitu. Jadi itu pun
kalau misalkan ada kontrak gini, jangan berasumsi bahwa oh ini mah berarti hanya menguntungkan untuk si kontraktor aja gitu kan. PTA-nya enggak, karena kan yang dapat penghematan hanya si kontraktor. Nah, PTA juga karena dia memiliki fasilitas, dia bisa mengajukan atau misalkan dia bisa menegosiasikan nilai kontraknya yang harusnya misalkan. Karena dia kalau dilakukan PTB itu misalkan nilai kontraknya 100 miliar, karena misalkan atas namanya PTA sehingga kontrak PTB pun mendapatkan penghematan pajak, maka nilai kontraknya bisa dinegosiasikan menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi dua-duanya memiliki keuntungannya dengan melakukan tax planning PP pasal 22. Terus ada pengajuan SKB atau surat keterangan bebas. Nah, untuk pengajuan SKB atau surat keterangan bebas ini adalah berdasarkan atau dasarnya itu berdasarkan dari keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 192 tahun 2002. Ada 3 poin ya. Pertama adalah syarat-syaratnya. WP wajib pajak itu pada tahun yang bersangkutan dapat menunjukkan pada akhir tahun itu akan mengalami kerugian fiskal sehingga dia dapat mengajukan SKB. Nah, misalkan kayak contohnya sekarang nih kayak lagi pandemi. Pandemi itu kalau misalkan kan kita ada fasilitas-fasilitas dari dari Menteri Keuangan ya, seperti PP Pasal 22 yang dapat insentif 50%, terus ada PPN juga, ada Pasal 21, dan yang lainnya. Nah, ketika dihitung nih, misalkan buat suatu perusahaan itu atau suatu perusahaan pada akhir tahun 2020 dia melakukan sebelum akhir 2020, misalkan pada bulan Oktober dia melakukan yang namanya proyeksi nih ketika nanti di akhir 1 tahun 2020 nanti di akhir tahun tuh masih ada laba atau rugi nih fiskalnya. Kalau misalkan di akhir tahun dia mengalami rugi, dia bisa mengajukan surat keterangan bebas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dihapuskan PPh pasal 22-nya. Gitu. Terus yang kedua, PP berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan hasil neto tahun pajak berjalan. Jadi kalau misalkan si PP itu masih punya kompensasi kerugian nih dari yang 8 tahun sebelumnya, dan hasil perkiraannya pun ternyata memang masih ada laba, tapi labanya itu ternyata kalau dihitung dengan kompensasi itu ternyata masih lebih besar dari kompensasi. Nah, kalau seperti itu, wajib pajak pun bisa melakukan pengajuan surat keterangan bebas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dibebaskan PPh pasal 22-nya. Gitu. Karena kalau misalkan nanti nggak dilakukan pengajuan SKB, maka pada akhir tahun akan terjadi lebih bayar gitu. Karena PP pasal 22-nya pasti menjadi lebih bayar semua. Karena PP pasal 22 itu adalah pajak yang dapat dikreditkan gitu. Poin yang ketiga adalah pajak penghasilan yang dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terhutang. Nah, kalau misalnya ini juga sama sih, sebenarnya dasar dari ketiga poin ini itu adalah berdasarkan dari proyeksi si perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan atau tax planner-nya itu akan mengajukan suatu SKB, maka si perusahaan atau tax planner tersebut harus melakukan proyeksi terlebih dahulu untuk satu tahun masa pajak yang bersangkutan. Misalkan tahun 2020 nih, berarti si tax planner-nya dia harus bikin proyeksi laba rugi selama 1 tahun 2020. Nah, nanti dilihat apakah nanti proyeksinya itu mengalami kerugian atau tidak. Kalau dia mengalami kerugian, maka dia bisa mengajukan SKB ya, atau surat keterangan bebas untuk PPh pasal 22-nya. Ini untuk PPh pasal 22. Selain PPh pasal 22, ada juga nih pajak penghasilan pasal 23. Pasal 233 itu apa? Nah, pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, hadiah penghargaan yang selain dipotong dari PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya untuk orang pribadi, biasanya kalau dia menyangkut dengan orang pribadi, maka pajaknya itu objek pajaknya adalah PPh pasal 21, tapi kalau misalkan selain yang dipotong PPh pasal 21, dia akan masuk ke PPh pasal 23. Oh, ini salah ya, harusnya 23, belum berubah. Nah, untuk pemungutannya, ini sebenarnya PPh pasal 23 kan ada 2 tarif ya, ada yang 15 dan 2%. Untuk yang 15% itu ada yang dari bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Nah, kalau misalkan yang bunga itu, bunga yang diperoleh
selain bunga yang diperoleh dari bank, kalau dividen itu yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi selain kalau misalkan yang dikenai 23% itu adalah perusahaan atau misalkan badan atau wajib badan usaha yang memiliki penyertaan modalnya itu di atas 25% dari total penyertaan modal. Terus royalti 15%, baik itu WPOP ataupun WP badan. Terus ada hadiah atau penghargaan itu selain yang telah dipotong dari PP Pasal 21. Nah, untuk jasa itu nilainya 2% dan sewa pun sama 2% ya. Kalau untuk jasa 2% itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan 141 nomor 141 tahun 2015 yang selain dipotong PP Pasal 21. Kalau nggak salah ini jasanya itu ada 64 jasa yang termasuk dalam PPh Pasal 23. Nah, untuk sewa itu selain sewa tenaga dan bangunan ya, jadi sewa aset seperti sewa kendaraan, sewa mesin, itu semuanya ada kena PPh Pasal 23. Gitu. Jadi semua sewa-sewa yang selain dari PPh Pasal 21 dan selain PPh dari Pasal 4 ayat 2. Nah, untuk tax planning dari PPh Pasal 23 ini ada sama ya, ada pengajuan SKB dan ada nilai gross up untuk PPh Pasal 23. Untuk pengajuan SKB atau surat keterangan bebas yang tadi sama ya. Keputusan berdasarkan dari yang tadi, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 192 tahun 2020. Kalau nggak tahun 2002 deh. Nanti saya cek dulu ya. Terus WP dapat mengajukan permohonan pembebasan pemungutan PPh Pasal 23 oleh pihak lain kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan syarat yang tadi ya, syarat-syaratnya sama sih sebenarnya kalau misalnya untuk pengajuan SKB. Mau itu SKB Pasal 22, 23, 4 ayat 2, ataupun pasal-pasal yang lainnya. Kalau misalkan nanti dihitung harus bikin proyeksi dulu, terus kalau misalkan nanti di akhir tahun proyeksinya ternyata menunjukkan dia akan mengalami rugi fiskal, atau ternyata bila ada kompensasi kerugian ternyata penghasilannya itu masih lebih besar kompensasinya, itu bisa mengajukan SKB atau surat keterangan bebas PPh Pasal 23 atau 22-nya. Kalau misalkan nggak dilakukan yang tadi ya, kalau misalnya nggak dilakukan maka di akhir tahun akan ada yang namanya lebih bayar. Gitu. Kalau lebih bayar, nanti imbasnya atau efeknya itu kalau minta restitusi atau kompensasi pasti akan dilakukan yang namanya pemeriksaan. Dan kalau sudah dilakukan pemeriksaan, maka biasanya pasti akan ada indikasi timbul dari yang dari yang lebih bayar itu menjadi kurang bayar. Gitu, karena pasti ada perbedaan persepsi gitu. Jadi contohnya seperti gini ya. Kalau untuk pada proses pemeriksaan nanti kita ada ada materi khusus untuk pemeriksaan pajak. Tapi ini sekilas aja ya. Jadi kalau dalam pemeriksaan itu biasanya Fiskus akan mengecek aliran uang masuk, kas masuk dari perusahaan. Nah, ketika dia ada dana masuk, walaupun misalkan dana itu hanya numpang lewat aja, tapi dia ada masuk, dia akan mengakui itu sebagai pendapatan. Itu ada pendapatan senilai uang masuk tersebut. Nah, kita lihat bebannya, apakah bebannya itu dia deductible expense atau non deductible expense. Kalau misalkan tadi ini dari kontrak, misalkan dari yang tadinya importir, dari yang misalkan dari PT dan PTB yang tadi. Kalau misalkan nanti kan yang melakukan bukan yang importir, yang si perusahaan import yang api sama non api yang fasilitas ya, yang fasilitas. Nah, yang fasilitas itu kan prosesnya peminjaman nih, yang melakukan import kan yang non api, tapi yang dokumen-dokumennya ada dokumen api sehingga transaksinya pun dilakukan oleh yang api untuk pembayaran yang lainnya. Otomatis di perusahaan api dia kan akan ada yang namanya uang masuk tuh untuk membayar import barangnya. Nah, dalam dalam uang masuk, dalam membayar itu berarti ada uang masuk. Nah, ketika si uang masuk ini diperiksa oleh pajak, maka uang masuk ini akan diakui sebagai pendapatan. Nah, ketika nanti ada pengeluaran atas uang ini, nanti dilihat ada kontraknya atau enggak, bisa diakui atau enggak gitu. Kalau misalkan nanti ternyata enggak ada kontrak, ataupun ada kontraknya tapi ternyata tidak dibahas di kontraknya, maka beban-bebannya pun tidak akan diakui. Pengeluarannya itu tidak akan menjadi deductible expense. Sehingga nanti akan menjadi suatu pendapatan yang tidak dilaporkan oleh si perusahaan pemegang api gitu. Itu adalah salah satu dari kelebihan kenapa kita harus mengajukan SKB. Gitu. Tapi kalau dengan mengajukan SKB, kita udah tahu, oh di akhir tahun ini bakalan rugi nih
kita mengajukan SKB sehingga di akhir tahun akan meminimalisir tingkat lebih bayar. Jadi kita pasti akan menghindari lebih bayar. Kayak gitu. Nah, pengajuan SKB yang tadi ya, bertujuan agar tidak terjadi lebih bayar di akhir tahun. Terus, nah untuk metode gross up, sebenarnya untuk metode gross up ini perhitungannya sama seperti yang kemarin di PPh pasal 21. Nah, pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari PKP atau penghitungan PKP wajib pajak itu termasuk di dalamnya adalah PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja. Kecuali adalah pajak atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 26 ayat 1, tetapi tidak termasuk dividen. Terus yang kedua adalah sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. Jadi kalau misalkan walaupun si PPh itu ditanggung oleh pemberi kerja, sepanjang PPh-nya tersebut diakui sebagai ditambahkan ke dalam DPP atau dasar pengenaan pajak, maka tunjangan PPh tersebut menjadi deductible expense gitu. Jadi kalau misalkan nggak dicantumin nih, misalkan kayak kemarin contohnya PPh pasal 21 ya, kan dia ada metode gross sama gross up. Kalau gross itu tetap kedua-duanya sama-sama ditanggung oleh perusahaan, tapi kalau gross itu dia DPP-nya itu adalah senilai penghasilan murni, yaitu tanpa ditambah dengan tunjangan PPh-nya. Tapi kalau gross up ditambah dengan tunjangan PPh-nya, sehingga yang dapat diakui. Tapi yang diakui oleh pajak itu yang menggunakan metode gross up. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan pakai metodenya gross, maka si beban tunjangannya itu nggak akan diakui menjadi non-deductible expense. Tapi kalau menggunakan gross up, maka tunjangannya menjadi deductible expense. Gitu. Nah, contohnya adalah PT Kayu Makmur melakukan pembayaran atas jasa akuntansi kepada CV Hitung Mandiri. Keduanya merupakan PKP. Nah, kalau PKP berarti tarifnya adalah 2%. Nah, nilai transaksinya adalah 20 juta pada tanggal 1 Juli 2018. Namun CV Mandiri itu tidak mau penghasilannya itu dipotong 23, jadi pengennya bersih gitu dari 20 juta itu. Sehingga PT Kayu Makmur Mandiri itu melakukan gross up atas nilai jasa. Nah, kalau misalkan dia nggak melakukan gross up, maka si PPh 23-nya pun tidak boleh diakui oleh PT Kayu Makmur. Tapi kalau misalkan menggunakan metode gross up, maka si PPh 23-nya dapat diakui sebagai beban. Gitu. Nih, metode gross up-nya, penghitungannya adalah nilai transaksi dikali dengan tarif pajaknya, dikali 100 per 100 dibagi 100 dikali 2. 2 ini adalah dari 2% ya. Jadi kalau misalkan nanti tarifnya 5%, maka 100 dikurangi 5. Sehingga diketahui nilai gross up-nya atau nilai PPh-nya adalah 408.000. Nah, untuk DPP-nya itu ditambahkan nilai transaksi ditambah dengan 408.000 sehingga total nilai transaksinya menjadi 20.408.000. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia melaporkannya itu nilainya seperti ini menjadi 20 juta, nilai transaksinya menjadi 20.400.000, maka yang 400 ribunya itu menjadi deductible expense gitu, selama itu harus dicantumkan di kontrak. Jadi di kontraknya nanti dijelasin kalau misalkan nanti penghasilannya itu atau pemotongan PPh pasal 23-nya itu ditanggung oleh pemberi kerja, dan metode perhitungannya menggunakan metode gross up. Nah, kalau kayak gitu nanti si 400 ribunya menjadi deductible expense. Tapi kalau tidak tercantum dalam kontrak, maka yang 400 ribunya itu tidak akan diakui atau akan menjadi non-deductible expense. Seperti itu. Terus, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2. Seperti yang akan kita tahu, kalau 4 ayat 2 ini dia PPh final, untuk objek pajaknya nanti ada beberapa, ada 13 poin. Nah, ini ya untuk definisinya. PPh final yang dikenakan oleh kepada WP, baik itu OP ataupun badan, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dari pemotongan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Final itu berarti nggak bisa dikreditkan ya. Ada 13 poin. Ada dari bunga deposito nilainya 20%. Itu kalau misalkan tidak melebihi 7,5 juta nilai deposito atau tabungannya. Terus ada transaksi dari bursa efek, ini ada yang IPO itu yang initial apa ya, pokoknya ini tuh launching pertama lah ya.
Kalau misalnya ini nilai transaksi penjualannya, kalau ada penjualan yang bukan saham pendiri, itu nilainya 0,1% tarifnya. Kalau yang saham IPO, dia 0,5%. Nah, kalau misalnya ini, kalau misalnya untuk dikenakan pada saat IPO nih, terus ada penjualan tambahan, maka penjualan tambahannya itu dikenain 0,1% dari harga jual untuk penjualan tambahannya aja. Terus ada bunga atau diskonto obligasi, itu 15% untuk WP dalam negeri dan BUT, 20% untuk WPLN, itu maksudnya ke ya, terus 5% untuk WP reksadana sampai tahun 2020, 10% untuk WP reksadana di atas dari 2021. Terus diskonto SPN itu adalah surat pembendaraan negara, itu tarifnya adalah 20%. Hadiah undian itu 25%. Tapi kalau misalkan dia sifatnya adalah natura atau fasilitas, maka dihitungnya dari nilai pasar. Terus persewaan tanah dan bangunan itu adalah 10%. Terus jasa konstruksi, ini adalah ada kualifikasi atau enggak. Kalau ada kualifikasi, dia kecil atau menengah. Kalau kecil dia 2%, kalau menengah dia 3%. Kalau tidak memiliki kualifikasi, dia 4%. Terus perencanaan konstruksi dia 4%, pengawasan konstruksi dia 6%. Terus WP yang melakukan pengalihan penjualan ya, untuk penjualan tanah bangunan, tarifnya 1%. Kalau misalkan rumahnya itu sederhana, atas rumah sederhana itu ada di ketentuan ya di PP 7, di peraturan pemerintah nomor 71. Terus 5% di luar dari yang kategori di rumah sederhana. Terus 9% 9% lagi. Terus ada yang poin 9 adalah bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi WPOP. 0% kalau misalkan simpanannya itu 240.000, 10% kalau simpanannya itu lebih dari 240.000. Ini untuk bunganya ya. Terus yang ini adalah dividen yang diterima oleh WPOP dalam negeri, tarifnya 10% dari jumlah dividen yang diterima. Pemotongnya itu dari yang memberikan dividen ya, atau yang ditunjuk untuk memotong atau pembayaran dividen. Terus ada penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, itu nilainya 0,1% dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modalnya. Tapi kalau misalkan dia dilakukannya di Bursa Efek, pengenaannya dilakukan sesuai dengan PP nomor 14 tahun 1997. Terus ada peredaran bruto dengan tarif 0,5% ya. Ini kalau misalkan peredaran brutonya tidak melebihi 4,5% dengan PP-nya nomor 23 ya. Terus ada revaluasi aset tetap 3%. Kalau misalkan pelunasannya itu pelunasan barangnya, biasanya revaluasinya itu ada yang 3%. Biasanya kalau sekarang kita mengacunya ke pelunasan berdasarkan PMK 79. Ini. Oke. Nah, untuk PPh Pasal 4 ayat 2, tax planning itu sama sih sebenarnya seperti yang tadi di 22 dan 23. Jadi kalau untuk untuk tax planningnya yang pasti ketika perhitungan nih bisa melakukan pengajuan SKB itu bisa dilakukan di semua pasal, termasuk dengan 4 ayat 2, dengan dasar harus melakukan perhitungan dahulu. Terus, nah untuk hal yang lainnya adalah seperti kalau misalkan ada perjanjian kerjasama, itu sudah dasar dengan kontraknya itu harus jelas. Jadi nanti terkait dengan klausul pajakannya seperti apa, metode yang digunakannya seperti apa, sehingga nanti yang ketika dilakukan ketika akan dilakukan pemeriksaan itu si buktinya menjadi andal. Dan satu lagi sebenarnya tujuan dari tax planning ini adalah untuk menghindari dari pemeriksaan pajak, gitu, karena nggak bisa dipungkiri ya ketika kita melakukan si perusahaan itu meminta restitusi, otomatis akan dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu, ataupun tiba-tiba kita terindikasi sesuatu dan pajak melakukan pemeriksaan, otomatis akan dilakukan pemeriksaan, dan bisa dalam pemeriksaan itu akan muncul atau berpotensi menimbulkan beban pajak yang baru gitu. Jadi tax planning itu sebenarnya tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk tax planning itu yang pasti itu adalah tapi dari administrasi yang kemarin ya, untuk bukti-bukti gitu. Itu aja paling pembahasan materi kita hari ini.
Kalau misalnya ada yang mau tanyakan atau yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp ya, gitu. Nanti takutnya saya nggak buka kok Intupac itu nggak ada grup WhatsApp ya. Adalah di kolom komentar ini aja, di kolom komentar Google Class, nanti akan saya balas. Tapi kalau misalnya nanti pada jam perkuliahannya saya masih belum bisa buka Google Class, saya akan jawab di luar dari jam Google Class, gitu ya, dari jadwal kelas. Paling kita cukupkan sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.